Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kajian kali ini saya beri judul menetapkan nama dan sifat Allah tanpa tasybih, tanpa ta'til dan tanpa takyif. Tasybih yaitu tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ta'til yaitu tidak menafikan sifat Allah. Takyif maksudnya kita tidak menentukan atau membayangkan sifat Allah. Bisa dibuka di halaman 20. Di sini judulnya menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tamthil dan tanpa ta'til. Tamthil hampir sama dengan tasybih, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Penulis berkata Al-Wahidis Samadi. Jadi dibacanya Al-Wahidi karena lanjutan kalimat sebelumnya, yaitu Alhamdulillah, maka lanjutannya Al-Wahidi. Al-Wahidis Samadi alladzi laysa lahu sahibatun wala waladun jalla 'anil mathili fala syabiha lahu ala adina as-sami'il basiri al-alimil khabiri al-mani'ir rafi'i. Artinya dialah Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. As-Samad, zat tempat bergantung yang tidak memiliki pendamping, tidak pula anak. Dia Maha Agung yang tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, juga tidak ada tandingan baginya. Dia adalah As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Mani', Ar-Rafi'. Sahabat sekalian, pada sebagian cetakan kalimat di atas dijadikan sebagai muqaddimah, sementara pada cetakan lainnya dijadikan sebagai poin pertama, sebagaimana dalam buku terjemahan yang dicetak oleh PIS. Jadi poin pertama yakni bahasan tentang di antara nama-nama Allah, sekaligus pula tentunya membahas sifat-sifat Allah, karena setiap nama Allah mengandung sifat di dalamnya. Ada beberapa faedah dari perkataan penulis di atas. Pertama, kalimat Al-Wahidi, dialah Allah Al-Wahid yang Maha Esa. Nama Allah Al-Wahid disebutkan pada banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Di sini ada kata wahid. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh As-Sa'di menjelaskan ayat di atas dalam tafsirnya. Beliau berkata, maknanya dialah Allah yang Maha Esa dalam zatnya, dalam nama, sifat,
dan dalam segala perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya dalam zatnya. Allah hanya satu. Tidak ada yang sepadan dan yang serupa dengannya. Allah Esa. Tidak ada pencipta dan yang mengatur alam semesta selain Allah. Jika demikian, maka hanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan berbagai bentuk ibadah. Atau dalam bahasa ringkasnya bisa kita katakan, Allah lah yang Maha Esa dalam rububiyah. Artinya hanya Allah yang mengatur alam semesta. Allah Maha Esa dalam nama dan sifatnya. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Jika demikian, maka Allah pun Maha Esa dalam uluhiyah. Maksudnya hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian nama lain yang serupa dengan Al-Wahid adalah Al-Ahad. Hanya saja nama yang kedua ini disebutkan oleh Allah satu kali dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baik. Selanjutnya, dua nama di atas yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad menunjukkan beberapa hal berikut ini. Satu, menafikan atau meniadakan adanya sesuatu yang serupa dengan Allah, karena Allah yang Maha Esa. Yang kedua, membatalkan adanya takyif bagi Allah. Takyif itu kemampuan untuk membayangkan sifat Allah. Nah, itu tidak akan ada orang yang mampu membayangkan sifat Allah, mewujudkan bagaimana sifat Allah, nggak akan ada yang mampu. Hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dengan sifat kesempurnaan. Karena Allah Maha Esa dengan sifat kesempurnaan, maka mustahil bagi akal dapat menjangkaunya. Akal itu bisa memahami sesuatu karena ada memori yang bisa menjadi dasar untuk membayangkan sesuatu tersebut. Sementara Allah Maha Esa, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha Sempurna. Maka akal tidak akan pernah mampu membayangkan bagaimana sifat Allah. Sekarang Allah berfirman, Yadullah, tangan Allah. Ya, kita tetapkan Allah punya tangan. Cuma bagaimana sifat tangan bagi Allah itu bagaimana? Nggak bisa dibayangkan. Yang penting tidak akan pernah sama dengan tangan makhluk. Yang ketiga, nama Al-Wahid dan Ahad ini menetapkan semua sifat yang sempurna bagi Allah, karena Allah Maha Esa. Yang keempat, setiap sifat Allah ada di puncak kesempurnaan. Bahkan tidak ada lagi kesempurnaan setelah itu, pokoknya sempurna, di puncak kesempurnaan. Yang kelima, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah tidak ada aib, tidak ada kekurangan padanya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Yang keenam, wajib menetapkan keesaan Allah dalam kesempurnaan yang mutlak dalam zat, sifat dan perbuatan. Inilah yang dinamakan dengan tauhid ilmi. Tauhid ilmi. Jadi kita wajib menyempurnakan Allah dalam nama dan sifat, dalam perbuatannya juga, bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah, dan semua perbuatan Allah sempurna. Yang ketujuh, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid amali. Pada pelajaran Thalathatul Usul dulu kita telah membahas tentang macam-macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, sebagian ulama membaginya menjadi dua, tauhid ilmi dan tauhid amali. Nah, tauhid ilmi itu di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid amali berkaitan dengan amal manusia, itu tauhid uluhiyah atau ibadah. Silahkan di murajaah lagi pembagian tauhid. Kemudian faidah yang kedua, As-Samadi, bahwa di antara nama Allah adalah As-Samad.
tempat bergantung. Nama Allah As-Samad disebutkan dalam surah Al-Ikhlas yang merupakan sepertiga Al-Quran. Dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bertanya, mampukah salah seorang di antara kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Lalu hal itu terasa berat bagi mereka. Mereka pun berkata, siapa di antara kita yang melakukan hal itu, hai Rasulullah, atau yang mampu melakukan hal itu, hai Rasulullah? Lalu Rasul bersabda, Allah Al-Wahid As-Samad, maksudnya surah Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Ikhlas 3 kali, ya pahalanya sangat besar, karena 1 kali membaca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hanya saja bukan berarti kita cukup membaca Al-Ikhlas 3 kali dan tidak membaca Al-Quran secara keseluruhan. Itu tidak bisa mewakili. Selanjutnya, nama As-Samad adalah di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan banyak sifat. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala dalam kitab Ta'liq ala Syarh Sunnah, beliau berkata, dari penjelasan sebelumnya bisa kita fahami sebuah kaidah yang penting, bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang menunjukkan satu sifat, seperti nama Allah Al-Alim menunjukkan sifat ilmu. Demikian pula As-Sami menunjukkan sifat sama atau mendengar, dan Al-Basir menunjukkan sifat basar atau melihat. Demikian pula ada yang menunjukkan banyak sifat seperti nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, menunjukkan banyak sifat. Karena kata As-Samad bisa berarti As-Sayyid, Tuhan. As-Samad bisa berarti Al-Qasdu wal Ghayah, yang dituju dan puncak tujuan, dan juga bisa berarti Al-Ghani, yang maha kaya. As-Samad ini satu nama tapi memiliki banyak sifat. Baik sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi